Jangan khawatir, jika ada 3 jenis pohon ini, maka kebutuhan resin untuk lebah tanpa sengat Anda akan terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengklik video ini. Selamat datang di channel YouTube saya yang membahas tentang lebah tanpa sengat dan alam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 jenis pohon terbaik penghasil resin untuk lebah tanpa sengat yang Anda budidaya, dan saya bisa pastikan jika ada 3 pohon ini di sekitar tempat Anda berbudidaya lebah tanpa sengat, maka kebutuhan akan resin untuk lebah-lebah Anda akan terpenuhi. Pohon apa sajakah itu? Simak terus videonya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan tentang resin, ada baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan resin. Resin pohon pada dasarnya merupakan cairan lengket yang dihasilkan oleh banyak jenis pohon sebagai respon terhadap cedera atau luka pada kulit pohon. Resin memiliki berbagai macam fungsi, sebagai fungsi perlindungan, termasuk menyembuhkan luka, melindungi dari serangga dan patogen, serta memperkuat struktur pohon tersebut. Jenis pohon yang pertama adalah mangga. Seperti yang kita tahu bersama bahwa mangga merupakan pohon buah tropis yang terkenal dan banyak ditemukan di berbagai belahan dunia. Selain menghasilkan buah yang sangat lezat, pohon mangga juga mengeluarkan resin yang memiliki berbagai manfaat, dan salah satu manfaatnya adalah sebagai komponen penting untuk perkembangan lebah tanpa sengat yang kita budidaya. Lebah tanpa sengat sangat membutuhkan resin sebagai konstruksi sarang, sebagai pertahanan mereka, perbaikan dan perawatan, pertahanan terhadap serangga dan hewan yang dapat mengganggu sarang mereka, serta juga dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk perkembangan koloni. Jadi sangat disarankan bagi Anda pemula yang baru berbudidaya lebah tanpa sengat mensurvei tempat berbudidaya lebah tanpa sengat Anda sekitar 50-100 meter ada pohon mangga yang hidup, karena jenis resin pohon mangga sangat disukai oleh lebah tanpa sengat seperti birui, tama, torasika, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pohon sukun. Pohon sukun adalah jenis pohon berdaun lebat yang berasal dari wilayah tropis di Asia Tenggara, memiliki hubungan dekat dengan pohon nangka dan cempeda. Memiliki batang yang tegak dan tinggi dengan cabang-cabang yang menjulang ke atas. Daunnya berbentuk elips dengan tepi yang rata dan biasanya memiliki panjang sekitar 20-30 cm. Pohon ini banyak menghasilkan resin yang dikenal sebagai gondorukem atau damar sukun. Resin ini diperoleh dari luka pada batang atau cabang pohon sukun. Ketika pohon tersebut terluka, terjadi aliran getah yang mengeras dan membentuk resin. Resin sukun memiliki konsistensi lengket dan berwarna kecoklatan. Resin pohon sukun memiliki berbagai macam kegunaan. Salah satu kegunaan utamanya adalah sebagai bahan perekat atau adesif alami. Resin ini dapat digunakan untuk merekatkan benda-benda yang terbuat dari kayu, bambu, atau bahan lainnya. Selain itu, resin sukun juga digunakan dalam pembuatan cat, vernis, atau pelapis kayu. Dan bagi Anda yang berbudidaya lebah tanpa sengat, resin dari pohon sukun sangat disukai oleh lebah tanpa sengat seperti birui, itama, torasika, evisep, dan lain sebagainya.
Jangan khawatir jika di tempat budidaya lebah tanpa sengat Anda hanya memiliki pohon sukun sebagai sumber resin. Bisa dipastikan jika pohon sukun ada di sekitar radius 50 sampai 100 meter, maka kebutuhan resin untuk lebah tanpa sengat yang Anda budidaya akan terpenuhi. Kemudian yang ketiga, pohon yang banyak menghasilkan resin untuk kebutuhan lebah tanpa sengat yang Anda budidaya adalah pohon nangka. Pohon nangka merupakan pohon besar yang berasal dari wilayah tropis di Asia yang sama dengan pohon sukun dan cempedak. Memiliki batang yang tinggi dan menjulang dengan cabang-cabang yang lebat, daunnya besar dan berbentuk elips atau lonjong dengan tepi yang rata atau bergerigi. Daun-daun tersebut berwarna hijau gelap dan tumbuh secara berseling. Pohon ini banyak dijumpai di sekitar rumah, di kebun-kebun warga, biasanya ditanam oleh masyarakat untuk dikonsumsi buahnya yang cukup nikmat. Pohon ini memiliki resin yang berwarna putih, akan muncul jika pohon ini terluka. Manfaatnya sangat besar bagi lebah tanpa sengat yang Anda budidaya. Resinnya sangat disukai berbagai jenis lebah tanpa sengat seperti biroi, tama, torasika, leviset, dan lain sebagainya. Nah, itulah 3 pohon penghasil resin yang sangat baik untuk lebah tanpa sengat yang Anda budidaya. Saya bisa pastikan jika ada 3 pohon ini di sekitar tempat berbudidaya lebah tanpa sengat Anda, maka Anda tidak perlu khawatir tentang ketersediaan resin untuk lebah-lebah yang Anda budidaya. Seperti yang kita tahu, resin merupakan komponen penting yang sangat dibutuhkan oleh lebah untuk perkembangan koloninya, di mana salah satu manfaatnya adalah sebagai propolis, sebagai sumber nutrisi, dan sebagai perlindungan dari serangan hama. Mungkin itu saja video narasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.